Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Yakson Christian Gea. Saya bekerja di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Nias Barat. Jabatan saya adalah analis kepemudaan. Saat ini saya sedang melaksanakan pelatihan dasar CPNS tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara, Angkatan ke-55 Kelompok 3. Nah, kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua apa itu nilai dasar PNS, yaitu akuntabilitas. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke slide pertama yuk. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Banyak orang keliru untuk membedakan antara akuntabilitas dengan responsibilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai oleh seseorang, sedangkan responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Apa saja sih yang menjadi nilai-nilai publik yang menjadi atau harus dicapai oleh seorang PNS? Yang pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Ketiga, memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Keempat, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Kemudian, apa saja sih yang menjadi fungsi akuntabilitas? Fungsi akuntabilitas ada 3. Yang pertama, peran demokratis untuk menyediakan kontrol demokratis. Kedua yaitu peran konstitusional, yaitu untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan ketiga itu peran belajar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas tersendiri memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Kedua, akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Ketiga yaitu akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam hal ini, tidak ada istilah saya, tapi yang ada adalah kami. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas kelompok, maka pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi memainkan peranan penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. Selanjutnya adalah akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi maupun kinerja organisasi dengan organisasi lainnya. Selanjutnya yaitu adalah akuntabilitas stakeholder. Stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, kritik terhadap kinerjanya. Jadi akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Untuk menciptakan lingkungan organisasi atau lingkungan kerja yang akuntabel, maka diperlukan beberapa aspek yang merupakan indikator dari nilai-nilai dasar akuntabilitas. Aspek-aspek tersebut antara lain kepemimpinan,
transparansi, integritas, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, konsisten, dan keadilan. Nah, bagaimanakah implementasi dari aspek-aspek tersebut? Selanjutnya, saya akan menampilkan kepada kawan-kawan sekalian beberapa contoh-contoh implementasi dari aspek tersebut. Aspek pertama yaitu kepemimpinan. Contohnya adalah memimpin rapat dengan arif dan bijaksana. Kedua dan ketiga adalah transparansi dan kepercayaan. Transparansi yaitu kita bekerja tanpa berlaku curang dan selalu menghindari praktek suap. Dengan demikian, akan timbul kepercayaan dari diri untuk bekerja dengan baik dan timbulnya kepercayaan balik oleh masyarakat. Keempat adalah integritas, yaitu selalu hadir tepat waktu dalam melakukan pekerjaan dan bekerja dengan sepenuh hati. Kelima adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab yaitu dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsi kita di unit kerja masing-masing dengan hati-hati dan penuh dengan tanggung jawab. Keenam adalah keseimbangan, yaitu dengan menyeimbangkan antara kewajiban dan hak sebagai aparatur sipil negara. Ketujuh adalah kejelasan, yaitu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tupoksi masing-masing dan melaporkan hasil kinerja dengan jelas kepada atasan langsung di unit kerja. Kedelapan adalah konsistensi, yaitu dengan berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya. Dan yang terakhir adalah keadilan. Salah satu contohnya adalah memberikan petunjuk kepada bawahan dengan adil dan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Demikianlah penjelasan dan definisi serta contoh-contoh dari akuntabilitas warung PNS. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.